Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah membayar hutang kepada Bude Yanti? Jika belum maka segeralah, karena jika tidak maka Bude Yanti akan menjemput Anda. Oke, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Van Xiaoyan. Dan tanpa berlama-lama lagi mari kita simak saja ceritanya. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara Xiaoyan melawan Chaos Immortality. Lalu pada saat ini Chaos Immortality benar-benar telah mendarat di tanah setelah pertempuran bersama dengan Xiaoyan. Bahkan dirinya pada saat ini terprovokasi karena telah menderita beberapa cedera. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa sudah bertahun-tahun dan Xiaoyan adalah orang yang pertama yang menyakitinya. Tentu saja hal ini dapat dianggap sebagai kemuliaan bagi Xiaoyan. Kemudian dirinya pun menunjuk ke arah Xiaoyan dengan terengah-engah dan suaranya seketika berubah menjadi sangat dingin. Dirinya berkata, tetapi Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar membuatnya marah. Maka selanjutnya Xiaoyan harus menahan kemarahannya dan ini adalah kesialan bagi Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut Dokinya pun seketika melonjak dan dirinya melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum kecut mendengar perkataan dari Chaos Immortality. Sehingga Xiaoyan kembali menekan ke bawah dan Xiaoyan menegakkan tubuhnya sebelum akhirnya menatap langsung kepada Chaos Immortality. Lalu Xiaoyan berkata bahwa pertahanan Chaos Immortality ini benar-benar tidak tertandingi. Dirinya telah mencoba yang terbaik tetapi Xiaoyan hanya sedikit menyakiti saudara Chaos Immortality. Oleh karena itu izinkan Xiaoyan mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran ini. Tentu sebuah kehormatan bagi Xiaoyan untuk dapat melihat latar belakang dari saudara Chaos Immortality. Lalu selanjutnya Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan rona merah seolah-olah Xiaoyan pada saat ini sedang tidak sehat. Lalu Xiaoyan kembali bertempur dengan Chaos Immortality dan pada saat ini kepala Xiaoyan sedikit mengarah ke arah hutan yang lebat. Xiaoyan percaya bahwa Hun Yinji ini nyata dan dirinya pasti bisa melihat rona merah Xiaoyan yang terlihat kelelahan. Lalu pertempuran di antara Xiaoyan pun kembali terjadi dan benar-benar sangat intens, bahkan benturan di antara keduanya benar-benar sangat keras. Lalu keduanya pun kembali terbang mundur dengan Chaos Immortality yang pada saat ini menjadi semakin marah. Kemudian Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak tahan lagi, sehingga tubuh Chaos Immortality pun tiba-tiba berubah dan awan kabut segera jatuh dari langit menutupi ruang dalam radius hampir 1 km. Lalu aura kuno segera beredar di dalam kabut dan tekanan yang tampak mengendalikan dunia samar-samar keluar dari kabut. Tentu saja ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menatap ke arah kabut ini. Pada saat ini di dalam kabut Chaos Immortality telah digantikan oleh sosok monster dengan ukuran beberapa ratus meter. Kemudian dirinya ditutupi sisik hitam besar dan bersinar seperti logam. Lalu tanduk spiral besar di bagian atas kepalanya seperti pohon yang sangat kuat. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera bertanya, apakah ini Chaos Immortality si Raja Monster? Ekspresi Xiaoyan pada saat ini segera menjadi serius dan seketika menegang. Lalu orang-orang yang menonton pertempuran juga sangat gugup dan menatap tajam ke arah sosok Raja Monster yang legendaris. Karena misteri dari Chaos Immortality tidak banyak orang yang melihatnya di benua Dodi. Selain itu hampir tidak ada yang tahu seberapa kuatkah Raja Monster ini. Akan tetapi melihat kekuatan Chaos Immortality sebelumnya semua orang menyadari bahwa sosok ini benar-benar sangat kuat. Terlebih lagi jika dirinya berubah ke bentuk aslinya maka dapat dikatakan kekuatannya tentu akan menjadi semakin kuat. Lalu akhirnya suara dari Chaos Immortality dalam bentuk monster benar-benar segera terdengar. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan bisa memaksanya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Tentu saja kekuatan Xiaoyan di luar dugaannya dan itu cukup berada di antara para jenius yang tiada taranya. Saat ini tubuh asli dari Chaos Immortality ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh manusianya, maka saat ini dirinya menyatakan untuk mengaku kalah dan jangan sampai Xiaoyan terluka di bawah tubuh aslinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menopang tubuhnya dengan pedang kuno api surgawi. Ketika menatap acuh tak acuh ke arah Chaos Immortality Xiaoyan berkata,
alasan mengapa yang kuat itu kuat adalah karena mereka memiliki hati yang tidak pernah menyerah begitu saja. Jika Chaos Immortality pada saat ini kalah, maka keadaan pikirannya pasti akan hancur. Oleh karena itu pada saat ini apakah Chaos Immortality yakin Xiao Yan akan kalah? Chaos Immortality pun menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini dirinya lebih menyukai sosok Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri, dan Chaos Immortality pun segera berkata sambil tersenyum. Dirinya berkata bahwa dirinya benar-benar ingin tahu pada saat ini dasar apa yang Xiao Yan miliki untuk mampu bertahan sejauh ini. Melihat bahwa semua orang pada saat ini percaya Xiao Yan telah berada di ujung kekuatannya, maka Xiao Yan merasa sangat lega, apalagi Xiao Yan merasa tujuannya pada saat ini benar-benar telah tercapai, karena sebenarnya Xiao Yan memang menyeting semua ini seolah-olah Xiao Yan benar-benar telah kelelahan, namun pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa semua orang mengetahui Xiao Yan kelelahan di dalam Doqi. Tentu Xiao Yan berpikir pada saat ini Xiao Yan harus memanipulasi kekuatan spiritualnya. Hal ini tentu saja untuk memancing Hun Yinji keluar, sehingga Xiao Yan harus memastikan bahwa semua orang menyadari kekuatan Doqi dan kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai batasnya. Lalu akhirnya setelah memutuskan hal ini Xiao Yan kembali menyerang ke arah Chaos Immortality. Melihat Xiao Yan yang menyerang Chaos Immortality dalam tubuh aslinya pun segera mengayunkan kepalanya dan melangkah maju, lalu keduanya pun seketika berbenturan. Dan dalam benturan ini Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan fisik dari Chaos Immortality pada saat ini benar-benar semakin kuat, sedangkan Chaos Immortality pun tersenyum melihat Xiao Yan yang pada saat ini terkejut. Dirinya pun segera berkata bahwa jika dengan pertarungan fisik ini, maka Xiao Yan tidak akan mampu melawannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata, apakah Chaos Immortality lupa bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual? Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan atas serangan spiritual. Meskipun pertahanan spiritual dari Chaos Immortality cukup kuat, namun Xiao Yan tidak percaya dirinya bisa menahan serangan Xiao Yan. Lalu akhirnya seberkas cahaya segera menembus ke arah sisik dari Chaos Immortality. Melihat serangan tersebut justru Chaos Immortality pun tertawa dan menghina kepada Xiao Yan dengan berkata, apakah Xiao Yan benar-benar bodoh? Apakah Xiao Yan tidak tahu bahwa Chaos Immortality dalam bentuk naga benar-benar kebal terhadap serangan spiritual? Bersamaan dengan itu sebuah kedatangan raksasa segera muncul di samping Xiao Yan, lalu telapak tangan raksasa ini pun segera menepuk ke arah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berusaha mati-matian untuk menghindar dan terlepas dari serangan tersebut. Meskipun serangan ini tidak mengenai Xiao Yan, namun efek dari serangan ini benar-benar membuat Xiao Yan terpental. Lalu pada saat ini Doqi dari Xiao Yan telah habis dan wajah Xiao Yan benar-benar terlihat pucat. Bahkan pakaian Xiao Yan pada saat ini benar-benar basah dengan keringat. Tentu Xiao Yan benar-benar melesat mundur dan pada saat ini memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Melihat hal ini di mata ketiga orang yang menonton pertempuran kekalahan Xiao Yan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Lalu Xiao Yan pun pada saat ini dengan cepat terjatuh ke hutan yang lebat seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kemudian di hutan lebat yang sunyi justru perubahan tidak terduga segera terjadi dengan tiba-tiba, karena sosok hitam muncul di balik pohon besar tanpa peringatan apapun, lalu belati hitam dengan cahaya redup menusuk ke arah belakang leher Xiao Yan seperti kilat, dan dalam sekejap udara dingin naik tajam di tepi hutan lebat seolah bisa membekukan manusia hidup-hidup. Melihat hal ini Long Yi pun segera berteriak dan kecepatan Long Yi segera meningkat hingga batas yang ekstrim ketika dirinya bergegas. Bahkan Jin Wu Chen juga pada saat ini sangat marah dan segera mengikuti Long Yi pergi dan berkata bahwa dirinya benar-benar lupa dengan si tukang sampah Hun Yinji. Sementara itu di sisi lain Nulong dan Chaos Immortality juga pada saat ini sangat marah, karena setelah beberapa saat terheran-heran, justru ada seseorang berani mengambil keuntungan dari orang lain ketika beberapa orang berkelahi. Tentu saja hal ini benar-benar sebuah penghinaan telanjang bagi mereka dan keduanya segera bergegas dengan marah.
Sementara itu pada saat ini Xiao Yan menstabilkan tubuhnya dengan tetap lemah dan Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Xiao Yan berkata bahwa Hun Yinji benar-benar bersembunyi di sini dan akhirnya Xiao Yan bisa menipunya. Lalu akhirnya dalam sekejap mata tepat saat bila tajam itu hendak mendekat, sayap tulang di punggung Xiao Yan segera muncul. Lalu sayap ini menghalangi belati dari Hun Yinji dan sayap tulang itu segera bergetar dengan hebat, sehingga benturan pun segera terjadi dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini hanya terhuyung beberapa langkah ke depan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun segera menstabilkan tubuhnya setelah benturan ini. Sementara itu ekspresi Hun Yinji benar-benar berubah drastis setelah penyergapan yang telah dirinya siapkan secara hati-hati berujung dengan kegagalan. Dirinya pun melirik ke arah Xiao Yan dengan perasaan ngeri dan tidak dapat membuat keputusan, apakah dirinya akan mundur atau lanjut menyerang, karena jika Hun Yinji pada saat ini mundur maka tidak akan ada lagi kesempatan bagus seperti ini. Namun jika Hun Yinji menyerang, maka sosok Xiao Yan bisa mengalahkannya meskipun sedang terluka. Belum lagi ada 4 orang yang bergegas maju termasuk 2 orang jenius yang tiada taranya. Lalu akhirnya di bawah pemikiran ini, Hun Yinji pun dengan tegas membuat pilihan mundur, sehingga akhirnya seluruh tubuh Hun Yinji pun diselimuti kabut hitam dan tubuhnya akan menghilangkan dalam kabut. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan telah memasukkan cairan roh bening ke dalam mulutnya. Di sisi lain semua orang menatap ke arah kabut dengan sosok yang berada di dalamnya yang hendak menghilang. Namun apa yang membuat Nulong dan Chaos Immortality pada saat ini terkejut adalah bahwa Doqi Xiao Yan telah kembali ke kondisi puncaknya. Mereka pun bertanya, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Karena baru saja Doqi Xiao Yan serta kekuatan spiritualnya benar-benar telah pada batasnya. Selain itu mereka menyadari reaksi Xiao Yan terhadap serangan tiba-tiba ini tidak terlihat seperti respon yang tergesa-gesa. Dan respon ini tampaknya telah diharapkan oleh Xiao Yan dan dapat ditangani dengan mudah. Tentu saja Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terkejut, bahkan dirinya merupakan orang yang cerdas dan kemungkinan ini dapat disimpulkan dari tindakan Xiao Yan sebelum dan sesudahnya. Dirinya pun bertanya-tanya, mungkinkah Xiao Yan telah mengkonsumsi obat mujarab yang dapat mengembalikan Doqi penuh dalam sekejap? Mungkinkah Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan dirinya? Ataukah Xiao Yan benar-benar telah dialihkan dari pertempuran melawannya dan menjaga diri dari serangan diam-diam orang ini? Chaos Immortality menyadari arti semua ini dan dirinya merasa bahwa Xiao Yan sama sekali tidak berurusan dengan Chaos Immortality sepenuh hati. Xiao Yan benar-benar tidak sepenuhnya berhadapan dengan Chaos Immortality. Bahkan setelah dirinya berubah menjadi bentuk aslinya, tentu saja hal ini benar-benar membuat Chaos Immortality tidak bisa menahan rasa kesal di dalam hatinya. Bahkan wajahnya pada saat ini menjadi sangat jelek dan dirinya bertanya-tanya, apakah Xiao Yan tidak menganggap pertarungan dengan dirinya? Beraninya pemikiran Xiao Yan terganggu saat dirinya bertarung dengan Chaos Immortality. Namun Chaos Immortality pada saat yang bersama segera menyadari sesuatu. Dirinya berpikir jika Xiao Yan bertarung melawannya dengan sepenuh hati, maka Xiao Yan mungkin telah mati dalam serangan diam-diam dan pembunuhan yang sengit sebelumnya. Dalam memikirkan hal ini Chaos Immortality pun merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Nulong juga pada saat ini memikirkan hal yang sama dan dirinya memandang ke arah Chaos Immortality. Lalu keduanya melihat keterkejutan yang dalam dan kilatan ketakutan di mata masing-masing. Sementara itu Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Lalu mata mereka segera tertuju pada Hun Yinji yang pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah kabut di mana Hun Yinji berada di dalamnya. Lalu pada saat serangan diam-diam yang dilesatkan oleh Hun Yinji ini berlangsung, sebenarnya Xiao Yan juga telah melesatkan serangan spiritualnya. Oleh karena itu pada saat ini Hun Yinji masih berjuang kesakitan dan mati-matian melawan kekuatan dari Gold Sky. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya khawatir Hun Yinji tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Yan akan bisa menemukannya.
Xiao Yan pada saat ini tidak pernah lunak terhadap musuhnya dan segera menggunakan keterampilan bertarung terkuat miliknya. Saat ini Xiao Yan melesatkan serangan 1000 kaki tanpa bayangan ketika Xiao Yan bergerak. Lalu Xiao Yan bersumpah untuk membunuh Hun Yinji yang tukang mencuri sendal dan membencinya sampai ke tulang-tulangnya. Sementara itu Hun Yinji nyaris lolos dari rasa sakit dan sosoknya segera melintas ke kanan seolah-olah berteleportasi. Namun pedang berat Xiao Yan pun segera menghantam sosok bayangan yang telah ditinggalkan oleh Hun Yinji. Tentu Hun Yinji juga pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dirinya pun segera mengangkat tangannya dan pisau tajam segera menusuk ke arah jantung Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sosoknya segera terbang menuju ke arah hutan lebat. Namun pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Yan telah berhasil menarik Hun Yinji membiarkannya pergi? Karena Xiao Yan mencegah di depan Hun Yinji dengan sayap tulang dan keterampilan tubuh milik Xiao Yan, tentu saja kecepatan Xiao Yan jelas lebih baik jika dibandingkan dengan Hun Yinji, sehingga Hun Yinji pun pada saat ini segera digantikan oleh keterkejutan, dan bersamaan dengan itu Xiao Yan kembali mengeluarkan teknik Sky dan seketika mengenai Hun Yinji. Tentu saja Hun Yinji pun tertegun bingung dan darah segera menyembur keluar dari tubuhnya. Lalu dirinya berkata bahwa keterampilan bertarung spiritual ini benar-benar sialan, lalu kekuatan spiritualnya jelas telah menipis, namun mengapa Xiao Yan masih bisa menggunakan keterampilan bertarung spiritual lagi dan lagi? Namun meskipun Hun Yinji pada saat ini sedikit tertekan namun tingkat cederanya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan hal itu dikarenakan pertahanan dari klan iblis jiwa benar-benar tidak buruk sama sekali. Lalu Hun Yinji pun terus berusaha untuk melarikan diri, namun di bawah tekanan Xiao Yan ini, tentu saja dirinya benar-benar tidak bisa bergerak, sehingga Hun Yinji pun terus menghindari pengejaran Xiao Yan hingga akhirnya dirinya segera tersungkur, lalu bersamaan dengan itu dirinya tiba-tiba memuntahkan pisau tajam hitam sepanjang beberapa sentimeter dari ujung sepatunya yang terbalik. Lalu pada saat yang bersamaan Hun Yinji mengangkat tubuhnya mengeluarkan 12 dengan kedua tangannya, kemudian belati yang berada di tangannya pada saat ini menahan pedang kuno Xiao Yan, sementara pedang yang berada di kakinya segera menuju ke arah rahang Xiao Yan. Tentu saja situasi yang tampak terkendali pada saat ini tiba-tiba berubah, sehingga Xiao Yan pun berkeringat dingin dan secara naluri segera memutar pergelangan tangannya. Lalu sayap tulang Xiao Yan segera terlipat menjadi pelindung tubuh dan serangkaian percikan api yang dipicu dari belati ini segera melonjak. Tentu saja Hun Yinji pada saat ini benar-benar terkejut karena dirinya tidak menduga masih bisa menghindari pembunuhan yang tidak terduga ini. Namun dirinya segera menekan keterkejutannya dan doki di tubuhnya seketika melonjak. Lalu pada saat ini tubuhnya tiba-tiba segera melesat dan membawa bayangan untuk bergegas menuju ke arah sosok Xiao Yan yang goyah. Melihat serangan ini Xiao Yan memutar tubuhnya dan mengayunkan pedang kuno api surgawinya untuk menyapu Hun Yinji. Melihat serangan dari cairan ini ekspresi Hun Yinji pun berubah drastis, karena jika pergelangan lengannya ini terkena oleh pedang api surgawi Xiao Yan, maka tentu saja tangannya akan segera hancur. Sehingga pada akhirnya tangan kanan yang memegang belati pun dengan cepat ditarik mundur, namun bersamaan dengan itu tangan kiri Hun Yinji segera mengeluarkan bilah-bilah kecil dan melesatkannya ke arah Xiao Yan, lalu setelah bilah ini dilepaskan Hun Yinji tidak mengikuti untuk menyerang, akan tetapi segera membalik tubuhnya dan melesat ke arah hutan yang gelap. Sementara itu Xiao Yan menyapu bilah-bilah kecil dengan pedang kuno api surgawinya dan menatap ke arah Hun Yinji. Ternyata Hun Yinji tidak berniat menyingkirkan Xiao Yan dan hanya ingin melarikan diri. Pada saat ini Hun Yinji berusaha untuk menghancurkan kubah yang dibuat oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Melihat hal itu Xiao Yan pun tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Dan dengan pemikirannya Xiao Yan pada saat ini segera menyusutkan kubah yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya. Melihat kubah ini semakin menyusut Hun Yinji pada saat ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk bergerak. Sementara itu Xiao Yan tidak memberikan Hun Yinji waktu untuk memikirkan tindakan balasan kepada Xiao Yan, karena dirinya pun segera mengangkat pedang kuno api surgawi dan melambaikannya ke udara.
saat ini Xiao Yan kembali mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesakkan ke arahnya, sehingga saat ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk bersembunyi dan sulit untuk maju atau mundur. Tentu saja Hun Yinji menyadari jika dirinya tidak bisa mundur atau menghindarinya, maka Hun Yinji harus bertarung. Seketika wajah Hun Yinji pada saat ini menjadi semakin pucat dan dirinya benar-benar dalam keputusasaan, lalu akhirnya dirinya pun segera menuangkan doki ke lengannya dan bilah tajam dengan ketajaman yang kuat segera menebas ke segala arah, lalu satu demi satu lesatan yang banyak ini seperti 10.000 pedang yang menusuk pada saat yang bersamaan. Dan akhirnya kedua serangan ini pun berbenturan dan keterampilan bertarung Xiao Yan yang baru saja dilesakkan berhasil diruntuhkan, akan tetapi wajah Hun Yinji pada saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, justru pada saat ini dirinya benar-benar terkejut karena Xiao Yan sudah mendekatinya dan hanya berjarak 10 langkah, pada saat ini penyesalan segera muncul di wajah Hun Yinji karena dirinya telah memasuki ilusi ini. Hun Yinji pada saat ini benar-benar terkejut, sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang sudah sangat marah kembali mengeluarkan teknik terkuatnya. Xiao Yan melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dalam jarak yang dekat, lalu pedang kuno api surgawi pun segera memadatkan semua doki menjadi satu pukulan yang siap meledak. Lalu pada saat yang bersamaan di bawah sinyal Xiao Yan Yiwa pun seketika muncul di kepala Xiao Yan. Kemudian dirinya pun melemparkan serangkaian teratai api yang telah lama disimpan di tangannya untuk waktu yang lama. Tentu saja kemunculan tiba-tiba Xiao Yan ini benar-benar memotong harapan terakhir dari Hun Yinji. Lalu akhirnya di bawah tekanan ini mau tidak mau Hun Yinji mengeluarkan keterampilan bertarung pamungkasnya. Saat ini dirinya pun segera melesatkan banyak belati dan bersiap untuk menghadapi serangan Xiao Yan. Lalu tabrakan pun segera terjadi antara belati Hun Yinji dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Saat ini Hun Yinji bisa merasakan sakit yang sangat tajam di pergelangan tangannya, kemudian darah segera mengalir keluar dan belati itu segera terbang menjauh dari tangannya. Lalu dengan segera setelah itu di bawah dampak kuat dari serangan Xiao Yan ini mata Hun Yinji menjadi hitam. Lalu tubuhnya terbang mundur menabrak kubah sebelum akhirnya terpental kembali dan bertemu dengan teratai api milik Yiwa. Bersamaan dengan itu teriakan yang sangat menyedihkan Hun Yinji segera terdengar. Namun ketika dirinya berjuang beberapa kali di dalam lautan api, justru pada akhirnya tubuh Hun Yinji ini pun segera berubah menjadi tumpukan debu. Saat ini Hun Yinji yang merupakan jenius yang tidak tertandingi dari klan iblis jiwa baru saja mati di bawah tangan Xiao Yan, bahkan tubuhnya benar-benar menghilang dan hanya menyisakan cincin yang bersinar dan benda seperti token berwarna putih perak. Lalu Xiao Yan pun pada saat ini menatap kosong pada jejak yang ditinggalkan oleh abu Hun Yinji yang ditiup angin. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengambil cincin dan benda yang seperti token perak putih tersebut. Setelah itu Xiao Yan segera menghela nafas dan bergumam akhirnya Hun Yinji mati dan bertemu dengan Tuhan. Lalu akhirnya Xiao Yan bisa menghabisi jenius tidak tertandingi lainnya. Sejauh ini 2 dari 5 jenius tidak tertandingi telah mati di tangan Xiao Yan. Meskipun Zhen Jian belum mati namun itu tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Dengan kata lain 3 orang jenius tidak tertandingi telah diusir oleh Xiao Yan selama pembukaan ilusi ini. Lalu pada saat ini rasa bangga pun tiba-tiba segera muncul di hati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, apakah semua kerabat dan teman-teman di benua Doki melihat hal ini? Karena dirinya yang bernama Xiao Yan sang cucu monton tidak hanya bisa menerobos benua Doudi dari benua Doki saja, akan tetapi dirinya juga pada saat ini telah benar-benar menerobos batasan dari dirinya, dan suatu hari dirinya yang bernama Xiao Yan ini pasti akan menginjakkan kaki di puncak benua Doudi ini. Tentu saja Xiao Yan akan membuktikan kepada semua orang bahwa orang-orang di benua Doki mereka akan selalu menjadi yang terbaik di antara semuanya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mendongak ke atas langit, pada saat ini satu persatu dari orang yang di sana segera bermunculan, lalu mereka menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tidak percaya, apalagi melihat pertempuran ini benar-benar telah berakhir. Tentu saja semua orang benar-benar tercengang.
Sementara itu baik Jin Wuchen dan Long Yi pada saat ini benar-benar tahu bahwa yang dibunuh oleh Xiao Yan ini merupakan sebuah kekhawatiran serius bagi mereka, namun mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menyelesaikan hal ini dengan begitu rapi. Mereka benar-benar terkejut di bawah rasa bingung menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Nulong dan Chaos Immortality pada saat ini juga sedikit bingung. Meskipun mereka belum pernah melihat orang yang menyerang Xiao Yan sebelumnya, namun mereka dapat mengetahui dari beberapa gerakan bahwa orang yang bertarung melawan Xiao Yan sebelumnya benar-benar orang terkemuka. Mereka menyadari bahwa orang ini benar-benar memiliki keahlian dalam bidang membunuh. Oleh karena itu jelas bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh seorang pembunuh yang seperti itu. Terlebih lagi Xiao Yan berhasil membunuh orang ini hanya dalam beberapa tarikan nafas. Tentu saja mereka berdua berpikir jika mereka dalam posisi Xiao Yan, maka sepertinya mereka tidak akan bisa melakukannya. Lalu evaluasi mereka terhadap kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian mereka pun segera pulih hingga akhirnya Nulong segera bertanya kepada Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Nulong bertanya, siapakah sosok orang itu? Dirinya benar-benar sangat berani melakukan serangan diam-diam tepat di depan hidung mereka. Mendengar pertanyaan ini Xiao Yan segera menyimpan barang rampasan ke dalam cincin penyimpanannya dan menoleh. Pada saat ini Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mencari benda berharga lain yang dimiliki oleh Hun Yinji. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak berhasil menemukan apapun dan Xiao Yan merasa lega. Hal itu menegaskan bahwa alasan mengapa kekuatan spiritual Xiao Yan gagal mendeteksi Hun Yinji adalah karena benda perak ini. Lalu Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam matanya dan menatap ke arah kerumunan dan menyebutkan bahwa orang itu bernama Hun Yinji. Setelah mengkonfirmasi hal ini Jin Wuchen dan Long Yi pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan untuk bergembira. Sementara itu Nulong dan Chaos Immortality yang sudah kembali menjadi bentuk manusia pada saat ini segera berseru kaget. Mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan dan mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Xiao Yan pada saat ini bercanda? Apakah pria yang terbakar habis oleh api surgawi tanpa meninggalkan jejak ini adalah seorang jenius tiada taraf yang setenar Hun Yinji? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata, untuk apa Xiao Yan bercanda dengan mereka? Apalagi dirinya juga pada saat ini sedang tidak ada job untuk stand-up komedi. Lalu pada saat ini Hun Yinji benar-benar telah mati dan dirinya bisa membuktikannya saat ilusi ini berakhir. Setelah mengucapkan hal itu Xiao Yan pun merentangkan tangannya tanpa daya dan menatap ke arah Chaos Immortality dan yang lainnya. Xiao Yan menjelaskan semuanya pasti telah mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki halangan saat melawan saudara Chaos Immortality. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini meminta maaf kepada saudara Chaos Immortality. Bukannya Xiao Yan berniat untuk meremehkan saudara Chaos Immortality, akan tetapi Hun Yinji ini benar-benar bertekad untuk membunuh Xiao Yan. Tentu saja orang ini sangat ahli dalam serangan diam-diam dan pembunuhan, dan jika Xiao Yan tidak menyingkirkannya maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa merasa nyaman. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas setelah mengucapkan perkataan ini. Tentu saja Xiao Yan tidak ingin tindakannya ini disalahartikan oleh Chaos Immortality. Apalagi Xiao Yan khawatir jika Chaos Immortality tidak ingin bergabung dengan timnya. Lalu pada saat ini semua mata tertuju kepada Xiao Yan dan mereka melihat ekspresi Xiao Yan tampaknya tidak palsu. Selain itu apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini masuk akal dan semua orang sedikit mengangguk. Namun pada saat ini Chaos Immortality masih memandang ke arah Xiao Yan dengan curiga. Dirinya tidak percaya bahwa orang yang dibunuh oleh Xiao Yan adalah Hun Yinji. Terlebih lagi Hun Yinji ini sama terkenalnya dengan Chaos Immortality. Lalu melihat Chaos Immortality dan Nulong sama-sama menyatakan ketidakpercayaannya bahwa Xiao Yan membunuh Hun Yinji, tentu saja Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa mereka bisa memikirkannya dengan kekuatan Xiao Yan untuk melawan saudara Chaos Immortality. Xiao Yan masih harus sangat berhati-hati, namun jika Xiao Yan berhadapan dengan orang yang benar-benar berniat membunuhnya,
apakah Xiao Yan benar-benar harus menahan kekuatannya? Jika mereka berdua masih tidak percaya kepada Xiao Yan, maka mereka dapat mengingat detail pertempuran ini dengan hati-hati, lalu mereka bisa menganalisis dari tipe penyerangan dan pertempuran dari orang tersebut. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, tentu saja Nulong dan Chaos Immortality segera kembali memutar ulang semua yang ada di pikiran mereka. Saat ini mereka terus memutar ulang pertempuran Xiao Yan dan terus menganalisis, namun semakin mereka memikirkan hal ini, justru semakin mereka merasa ketakutan. Mereka berpikir jika mereka bertarung melawan seorang jenius yang tidak tertandingi, apakah mereka bisa membagi fokus mereka? Apakah mereka bisa terganggu untuk merasakan segala sesuatu di sekitaran mereka? Bisakah hal itu ditata dengan hati-hati saat mereka bertarung dengan sengit? Pada saat ini banyak sekali serangkaian pertanyaan yang muncul di kepala mereka, bahkan semua ini benar-benar membuat mereka berdua terkejut dengan kekuatan dari Xiao Yan, sehingga dengan begitu pada saat yang bersamaan mereka percaya di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan telah membunuh Hun Yinji. Kemudian Chaos Immortality pun pada saat ini merasa sedikit pahit ketika dirinya memikirkan kekuatan Xiao Yan yang jauh di luar imajinasinya, bahkan ekspresi malu seketika muncul di wajahnya dan dirinya berpikir bahwa sebelumnya benar-benar konyol ketika dirinya terang-terangan mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan menang melawannya, lalu dirinya pun segera memandang ke arah Xiao Yan dan membuka mulutnya. Akan tetapi pada akhirnya dirinya sama sekali tidak mengatakan apapun, lalu suasana pada saat ini benar-benar hening di tengah keterkejutan dan kebingungan dari Nulong dan Chaos Immortality. Tentu saja mereka bingung dengan kehebatan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan sang cucu monton ini, dan sepertinya sebutan jenius tiada taranya masih kurang untuk mendefinisikan kekuatannya yang sangat di luar nurul.